Menantu Super. Bab 4291-4300. Bab 4291 Rahasia Lava. Han Sanqian sangat ragu-ragu, dan seluruh kepalanya merasakan sakit yang menusuk. Dia memegangi kepalanya, dan berbagai gambaran mulai dengan cepat memenuhi pikirannya. Tanah kematian terlarang itu. Dia menelan monster lava itu. Setelah itu, monster lava itu meledak sepenuhnya di dalam tubuhnya. Dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, tanah kematian terlarang telah benar-benar lenyap, dan ada totem berwarna merah darah di lengannya. Itu adalah gambar monster lava. Kadang-kadang akan berkedip, dan setiap kali berkedip, darah di tubuhnya akan mengalir deras, dan penglihatannya menjadi kabur. Tapi, setelah terlintas, semuanya kembali normal. Kemudian, suara lelaki tua itu terdengar di benaknya, tetapi dia tidak dapat mendengar sepatah kata pun dari apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dengan sakit kepala yang hebat, Han Sanqian ingin otaknya dirobek sepenuhnya. Melihat ini, Su Yingxia buru-buru menarik Han Sanqian dan berkata kepada Pei Gu, "Setelah kami masuk, kami bertemu dengan troll super di tanah terlarang kematian. Ini sangat menakutkan dan sangat kuat. Sulit bagi kita untuk menolaknya. Tapi tanah terlarang kematian telah menghilang sekarang. Menurutku sesuatu yang aneh terjadi antara troll dan Sanqian. Sanqian bahkan mungkin terpengaruh oleh sifat iblisnya sekarang." Mendengar perkataan Su Yingxia, Pei Gu menahan kesedihan atas kematian putri ketujuh. "Maksudmu, Sanqian mungkin telah dihancurkan oleh troll itu?" Su Yingxia mengangguk dengan berat. Dilihat dari kondisi fisik Han Sanqian, aura iblisnya sangat kuat, jadi tebakan ini sangat masuk akal. Tidak heran. Pei Gu mengangguk. Setelah dia kembali, semuanya normal sebelumnya. Dia tidak hanya melindungi keluarga Pei kita, tetapi juga membuat rencana untuk memimpin kita melawan musuh. Tetapi setelah aku mendengar berita kematianmu, tiba-tiba aura iblisku menjadi luar biasa, dan aku menjadi gila total. Aku hampir membunuh semua orang yang kulihat. Awalnya, kupikir berita kematianmu merupakan pukulan besar baginya, tapi sekarang sepertinya dia akan menjadi gila karena kematianku, tapi dia tidak akan pernah segila itu. Jadi, setelah Su Yingxia selesai berbicara, dia dengan lembut memeluk Han Sanqian dan menepuk bahunya sedikit untuk menghiburnya. Itu benar jika dipikir-pikir. Aku selalu berpikir bahwa dia sangat mirip dengan binatang hitam itu. Sekarang sepertinya ini bukan imajinasiku. Kepala klan Pei, saya ingin membawa Sanqian ke tempat yang tenang untuk tinggal sebentar. Setelah suasana hatinya menjadi lebih stabil, saya akan membawanya ke rumah Pei untuk meminta maaf, kata Su Yingxia. Pei Gu menggelengkan kepalanya. Sanqian tidak bersalah. Sanqian mempercayakanmu dan gadis Ziqing kepadaku hari itu. Aku tidak hanya gagal melindungimu, tapi aku juga membahayakanmu bagi kami. Ini salahku atas ketidakmampuanku. Lalu aku kebetulan kehilangan kekuatan, jadi aku tidak pergi menyelamatkanmu, tapi 3.000 orang ingin membunuhku. Ini normal. Tapi putri ketujuh, dia berusaha menyelamatkanku. Belum lagi Sanqian sangat marah saat itu. Meskipun itu normal, dia mungkin tidak bisa mengambilnya kembali. Aku hanya patah hati karena putriku pergi, dan aku tidak melakukannya. Salahkan Sanqian. Hasil dari semuanya adalah aku. Alasan penanaman. Setelah mengatakan ini, Pei Gu memandang putri tertua, pergi dan bersihkan paviliun Qifeng agar Sanqian dan Yingxia dapat beristirahat. Ya, ngomong-ngomong, di mana Nona Ziqing? Pei Gu tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Dia terluka dan dia tidak mengetahui situasi di kota saat itu, jadi Yingxia tidak berani membawanya sesuka hati, kata Su Yingxia. Di mana dia? Saya akan memerintahkan orang untuk menjemputnya sekarang. Jangan khawatir, saya akan mengatur sejumlah besar dokter terkenal untuk mengobati lukanya. Melihat ketulusan Pei Gu, Su Yingxia mengangguk dan memberitahu Pei Gu di mana Ziqing tinggal. Setelah itu, di bawah kepemimpinan putri tertua, Su Yingxia mendukung Han Sanqian dan berjalan perlahan menuju paviliun Qifeng. Pei Gu menghela nafas panjang. Untungnya, Su Yingxia tiba tepat waktu. Jika tidak, seluruh kota utama keluarga Pei akan hancur. Kirimkan seseorang untuk membersihkan medan perang,
dan juga pekerjakan beberapa dokter terkenal. Saya ingin tinggal bersama Kier untuk sementara waktu. Memegang putri ketujuh dalam pelukannya, Pei Gu terhuyung menuju rumah Pei. Segera setelah itu, kedua pasangan itu juga tiba di paviliun Qifeng. Bab 4292 seekor burung phoenix datang ke upacara tersebut. Itu masih sayap yang familiar, dan masih tempat tidur yang familiar. Su Yingxia membantu Han Sanqian ke tempat tidur, lalu dengan lembut duduk di sampingnya, menemani Han Sanqian. Dengan kenyamanannya, Han Sanqian menceritakan kepada Su Yingxia segala sesuatu yang terjadi di tanah terlarang kematian. Setelah sekian lama, Su Yingxia menepuk bahu Han Sanqian dengan lembut, "Jangan terlalu stres. Faktanya, semua ini bukan urusanmu." Tapi, Han Sanqian memandang Su Yingxia, "Putri ketujuh menyelamatkan kita. Tanpa bantuannya, bukan hanya aku, tetapi bahkan banyak orang dalam aliansi misterius kita akan mati di bawah pengepungan Ging Luosheng. Surat wasiatnya hancur. Bagi saya, dia adalah dermawan dan teman kami. Bagaimana bisa saya? Sebenarnya kamu juga tidak mau, kan?" Su Yingxia menghibur. Dia tahu betul betapa besar dampak insiden ini terhadap Han Sanqian. "Itu hanya karena aku tidak mau, itu sebabnya aku," kata Han Sanqian sambil langsung meninju tempat tidur. "Ini semua salahku, dan binatang lava sialan ini. Dia mempengaruhiku, aku." Saat dia berbicara, Han Sanqian yang menyesal beralih ke keberuntungannya dan mencoba memaksakan hal itu keluar. Su Yingxia buru-buru meraih Han Sanqian. "Sanqian, jangan lakukan hal bodoh seperti itu. Jika dia ada di tubuhmu, bagaimana kamu bisa memaksanya keluar? Lagi pula, meski kita memaksanya keluar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ada beberapa senior yang membantumu sebelumnya, tapi sekarang, tidak ada yang bisa membantumu. Ketika saatnya tiba, keadaan di luar akan hampir tak terkalahkan, dan lebih banyak orang tak bersalah akan mati karenanya. Pada saat itu, bukankah kamu akan dibebani lebih banyak?" Mendengar kata-kata Su Yingxia, Han Sanqian menghentikan aktivitasnya. Apa yang dikatakannya memang benar, begitu monster lava itu lahir, kemampuannya mau tidak mau akan membuat dunia Bafang benar-benar putus asa. Memikirkan hal ini, Han Sanqian mengangguk. "Sebenarnya, aku tidak menyukaimu karena kamu adalah laki-lakiku, tetapi kenyataannya, jika bukan putri ketujuh yang meninggal hari ini, aku tidak akan berkata apa-apa." 3000, tahukah kamu kenapa? Apa yang diketahui Su Yingxia yang dapat menghibur Han Sanqian, dan bagaimana mungkin Han Sanqian tidak memahami apa yang ingin dikatakan Su Yingxia? "Maksud Anda?" "Ya, sebenarnya, kamu menanggung akibat yang tidak harus mereka tanggung bagi banyak orang tak bersalah. Tubuhmu menyegel troll itu. Dengan kemampuannya, tidak ada yang bisa menyegelnya dengan aman setiap saat. Terkadang ada yang tidak beres, itu sifat manusia. Tidak ada seorang pun yang berhak menyalahkanmu, apakah kamu mengerti maksudku?" Han Sanqian mengangguk. "Dalam hal ini, aku yakin kepala keluarga Pei memiliki pemikiran yang sama denganku. Kalau tidak, meskipun dia tidak bisa mengalahkanmu, dia tetap membencimu. Tapi barusan, tidak ada hal seperti itu di matanya, dan dia bahkan mengatur agar kita tinggal di sana." Tempat. Dengan kenyamanan Su Yingxia, Han Sanqian merasa jauh lebih nyaman. "Ngomong-ngomong, Yingxia, ada apa denganmu? Aku mendengar dari Mingyu bahwa kamu dan Ziking benar-benar dikelilingi oleh binatang hitam." "Kupikir," Han Sanqian bertanya. "Sebenarnya, ini sangat aneh. Ziking terluka saat itu, dan aku tidak bisa melawan binatang buas itu sendirian. Binatang buas itu langsung mengepung kita 3 lapis di dalam dan 3 di luar. Kupikir kita sudah mati. Tapi yang sangat aneh adalah tiba-tiba ada lingkaran cahaya di sekitar kami berdua. Lingkaran cahaya itu sangat redup, tapi sepertinya sangat kuat. Meskipun binatang buas itu sangat ganas, mereka tetap tidak bisa menerobosnya. Setelah itu, Ziking dan aku bersembunyi di dalam sampai binatang-binatang itu benar-benar pergi." Mendengar ini, Han Sanqian mengerutkan kening. Artinya, pada saat kritis, seseorang menyelamatkan Su Yingxia dan kedua gadis itu. Tapi siapakah orang ini? Keluarga Pei. Jika mereka memiliki kemungkinan ini,
maka Pei Gu tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Lalu siapa itu? Ming Yu. Jelas, hal itu tidak mungkin terjadi. Dia berharap dia dan keluarga Pei berantakan karena masalah ini, jadi apa yang bisa dia bantu? Namun dalam lingkup pengaruh keluarga Pei, selain dua gelombang orang ini, tidak ada kemungkinan ada orang lain. Melihat kerutan Han San Qian, Su Yingxia tidak mengganggunya dan hanya diam bersamanya. Setelah sekian lama, Han San Qian mengerutkan kening dan menatap Su Yingxia, bisakah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku? Bab 4293 Pria Misterius. Kemana harus pergi? Utara kota. Han San Qian berkata, namun, sebelum aku pergi, aku ingin pergi ke Pei Mansion dulu. Pertama, aku ingin mencoba melihat apakah aku bisa menyelamatkan putri ketujuh. Kedua, aku juga ingin bicaralah dengan ketua Pei. Maaf. Su Yingxia mengangguk, sebenarnya, kamu harus meminta maaf secara langsung. Aku akan menemanimu. Saat Ziking kembali lagi nanti, biarkan dia istirahat dulu. Kedua pasangan itu berbalik dan meninggalkan paviliun Qifeng, menuju Pei Mansion. Setelah Pei Gu menggendong putri ketujuh sepanjang perjalanan pulang, dia tidak pernah meninggalkan kamar putri ketujuh. Dokter istana telah mengunjungi beberapa kali berturut-turut. Namun sayang sekali tidak ada dokter istana yang dapat memberikan pertolongan pertama kepada putri ketujuh. Pada dasarnya, mereka telah menyatakan kematian putri ketujuh. Namun karena keagungan pemimpin keluarga Pei, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu, jadi mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan bahwa mereka sedang dirawat. Bagaimana mungkin Pei Gu tidak memahami kebenaran ini? Hanya saja sebagai seorang ayah, ia selalu sulit menerima kenyataan tersebut. Ketika kedua pasangan itu tiba, bawahan mereka mengumumkan bahwa Pei Gu berdiri untuk acara yang jarang terjadi, lalu melambaikan tangannya untuk mengundang mereka masuk, lalu berdiri dan duduk di kamar tidur. Tuan Pei. Begitu mereka masuk, pasangan itu membungkuk pada Pei Gu dengan sangat sopan. Pei Gu tersenyum tipis, senyuman yang jarang, apakah kamu sudah istirahat secepat ini? Ngomong-ngomong, San Qian, apakah kamu merasa lebih baik? Han San Qian memaksakan senyum, terima kasih banyak, Tuan Pei, atas perhatian Anda. Situasinya kritis, jadi sebaiknya saya langsung ke pokok permasalahan. Kami, sepasang suami istri, datang ke sini untuk melihat apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu putri ketujuh. Kedua, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada Anda dan meminta maaf. Jika Anda memiliki ketidakpuasan terhadap Han San Qian, bahkan jika San Qian dihukum berat, bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya tidak akan pernah mengatakan tidak. Kapan ketidakadilan akan terbayar? Lagi pula, kamu dan aku adalah sekutu. Anggap saja masalah putri ketujuh sebagai mimpi. Tapi San Qian membunuh lebih dari putri ketujuh, kata Han San Qian. Itu hanya sisa-sisa dan harus dibunuh. Sedangkan untuk keluarga Pei, tidak banyak orang yang mati di tanganmu. Saya sedang berbicara tentang tuan muda keluarga Pei, Pei Hu, kata Han San Qian. Karena hingga saat ini, Pei Gu hanya membawa pulang putri ketujuh untuk sementara, dan sebagian besar keluarga Pei masih sibuk membersihkan dalam dan luar kota utama. Sedangkan untuk jenazah di ruang lain, wajar jika tidak akan ditemukan di kemudian hari. Pei Hu. Mendengar ini, Pei Gu mengerutkan keningnya. Menurut rencana kami, saya memang menggunakan Pei Hu untuk menangkap Zhu Yansuo. Namun, yang tidak terduga adalah Zhu Yansuo menarik Pei Hu keluar untuk memblokir senjatanya di saat-saat terakhir. Saya tidak bereaksi, jadi saya tidak sengaja membunuhnya. Han San Qian menyelesaikan kata-katanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebenarnya, dia bisa menjelaskan detailnya dengan lebih jelas, tetapi satu pembunuhan yang salah sudah cukup. Jika itu terjadi lagi, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan. Di mana dia sekarang? Dia meninggal di ruang utilitas. Ketika saya datang ke sini, saya melihat hampir setengah dari rumah Pei telah dibersihkan. Anda akan segera menerima berita kematiannya. Jadi, Pei Gu tidak berkata apa-apa. Rasa sakit karena kehilangan kedua anaknya sesaat memang menjadi pukulan telak baginya. Dia menjadi jauh lebih tua dalam sekejap,
sangat berlawanan dengan gambaran sebelumnya di mana dia penuh energi dan akan memimpin keluarga Pei ke puncak. Dia sedih dan diam. Meskipun Pei Hu adalah orang yang telah saya latih dengan cermat dan saya telah menghabiskan banyak uang untuknya, tapi meskipun Pei Gu sangat tidak puas dengan Pei Hu setelah kejadian ini, seekor harimau saja tidak mau memakan putranya, apalagi putra ini masih merupakan hasil kerja kerasnya sendiri dan masa depan keluarga Pei. Dia sudah tua, dan saat ini, dia masih ingin memperluas kekuatan keluarga Pei secara gila-gilaan. Kenapa? Apakah itu dirinya sendiri? Mungkin. Tapi pasti masih ada lagi yang akan datang. Dan masa depan ini hanya bisa menjadi putranya sendiri. Namun, Pei Hu sudah mati sekarang dan tidak ada masa depan. Bagaimana Pei Gu tidak bingung? Meski dia mengatakan itu tidak masalah, hanya Pei Gu yang mengetahui rasa sakit di hatinya. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Apakah kamu akan melawan Han San Qian? Maka keluarga Pei mungkin kehilangan tidak hanya masa depan, tapi juga masa kini. Tuan Pei, Quincy pantas mendapatkannya. Tapi, San Qian, bagaimanapun juga dia adalah anakku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Pei Gu berdiri, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Membunuh seorang anak laki-laki bukanlah balas dendam, jadi kita harus membalaskan dendamnya. Dengan gerakan tangannya, Pei Gu sudah mengumpulkan energi. Bab 4294 ada kesepakatan. Aku punya janji denganmu, jadi aku tidak boleh mengambil tindakan. Tapi kamu juga harus memikirkannya dari sudut pandangku. Aku selalu seorang ayah, jadi. Pei Gu berhenti bicara, tapi sudah bersiap bertarung sampai mati. Han San Qian sama sekali tidak siap untuk mengambil tindakan, dia hanya memandang Pei Gu dengan acuh tak acuh. Sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, Han San Qian tidak punya niat untuk menolak. Ayo. Han San Qian menutup matanya sedikit. Kalau begitu, pedang itu tidak punya mata, jadi jangan salahkan aku karena kejam, teriak Pei Gu dingin dan mulai menggerakkan tangannya yang besar. Bagaimana Su Yingxia bisa membiarkan hal ini terjadi? Dia buru-buru berdiri di depan Han San Qian dan berkata, Tuan Pei, jika Anda harus menyalahkan saya, tolong salahkan saya. Jika kamu bersikeras membunuh Han San Qian untuk membalas dendam, tolong bunuh aku juga. Bolehkah aku membayar nyawa Han San Qian? Han San Qian ingin menarik Su Yingxia menjauh, tetapi Su Yingxia berdiri tegak. Tidak ada kemunduran sama sekali. Cinta antara suami dan istri sungguh dalam, Pei Gu tersenyum dingin. Pei Gu, kamu dan aku adalah sekutu. Menurutku kamu juga orang baik. Aku yakin kamu tidak akan menyakiti istriku, kan? Aku membunuh orang itu. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus menemukan orang yang tepat. Datang kepadaku. Han San Qian berteriak dengan marah, dan setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menepuk dadanya dan bertanggung jawab atas pekerjaan setiap orang. Nona Yingxia, apa yang dia katakan tentang San Qian memang benar. Seperti kata pepatah, setiap ketidakadilan ada pemiliknya, dan setiap hutang ada pemiliknya. Karena Han San Qian lah yang membunuh anak-anak saya, wajar jika saya ingin membayarnya. Hidupku bersamanya, Han San Qian. Tolong minggir. Jika kamu membunuh Han San Qian, aku tidak akan bisa bertahan, jadi kamu harus memberiku waktu yang baik dulu. Ayolah, Su Yingxia bertekad. Yingxia, aku akan datang. Han San Qian berteriak pelan, dan kemudian menggunakan energinya untuk memindahkan Su Yingxia menjauh. Menghadapi Han San Qian, Pei Gu mencibir dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kalian suami dan istri, kalian mendorongku, kalian tidak tahu, kalian pikir kalian ingin makan sesuatu yang enak. Semua orang adalah sekutu dan punya perasaan. Untuk sesaat, saya benar-benar tidak tahu harus membalas dendam kepada siapa. Yah, aku tidak perlu membunuh siapapun di antara kalian, tapi aku punya permintaan. Jika kamu tidak bisa menyetujui permintaanku, betapapun sulitnya aku menyerang, aku akan tetap kesulitan memilih salah satu. Setelah selesai berbicara, Pei Gu memandang Su Yingxia dan Han San Qian dengan wajah serius. Su Yingxia mengkhawatirkan keselamatan Han San Qian sekarang ketika dia mendengar bahwa Pei Gu mengatakan bahwa ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Dia secara alami setuju dengan wajahnya. Tuan Pei,
Apapun syaratnya, kami setuju. Tunggu sebentar. Han Sanqian buru-buru menghentikan Su Yingxia. Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan aneh, jelas tidak mengerti mengapa dia ingin menghentikannya seperti ini. Han Sanqian tidak menjawab, tapi menatap mata Pei Gu. Orang ini terus mengatakan bahwa dia ingin membalaskan dendam anak-anaknya. Dari sudut pandangnya, saya memang bisa memahami situasi dan kemarahannya. Namun justru karena ini, Han Sanqian menganggapnya sangat aneh. Kondisi apa yang ada bagi seseorang untuk melepaskan kebencian seperti itu? Meskipun saya sudah lama tidak berhubungan dengan Pei Gu, ini pasti bukan hanya 1 atau 2 hari, saya masih memiliki pemahaman tentang karakternya. Oleh karena itu, intuisinya memberitahu Han Sanqian bahwa permintaan Pei Gu jelas tidak sederhana. Jika dia menyetujuinya dengan gegabah, dia dan Su Yingxia hanya akan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Pei Gu juga tahu bahwa Han Sanqian sepertinya ingin memahami dirinya, jadi dia menghindari tatapan matanya dan berpura-pura menjadi sombong dan acuh tak acuh. Bagaimana? Kesabaranku terbatas, dan suasana hatiku sedang baik saat ini, jadi aku bersedia bertukar syarat denganmu. Kalau tidak, Pei Gu mendengus dingin, jelas menjauhkan diri dari orang asing. Han Sanqian masih mengabaikannya, tapi Su Yingxia sama cemasnya seperti semut di panci panas, meraih lengan Han Sanqian dan menggoyangkannya. 3.000, apa yang kamu pikirkan? Berjanjilah saja padanya, jika tidak. Han Sanqian melambaikan tangannya, memandang Pei Gu dan tersenyum lembut, jika Anda ingin pertukaran persyaratan, saya dapat mendengarkannya, tetapi saya tidak akan menyetujuinya terlebih dahulu. Jika Anda bersedia mengatakannya, kami semua mendengarkan, tetapi jika Anda tidak bersedia mengatakannya, datanglah ke sini. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian menepuk dadanya, menunjukkan bahwa Pei Gu dapat mengambil tindakan secara langsung. Pei Gu mengerutkan alisnya dan menatap Han Sanqian. Bab 4295 balas dendam seperti itu. Kedua orang itu sepertinya melakukan kontak mata, dan mereka sepertinya menguji batasan satu sama lain. Baru beberapa detik kemudian Pei Gu menarik pandangannya. Dia benar-benar tidak bisa menandingi Han Sanqian dalam hal kontak mata. Dia melihat tekad yang cukup di matanya, jadi dia tahu betul bahwa jika dia tidak mundur, masalahnya akan berakhir di sini. Namun, dia masih berpura-pura tidak senang, menatap Han Sanqian dan Su Yingxia, dan berbicara. Sebenarnya, aku baru saja memikirkannya dengan hati-hati. Jika aku membunuh salah satu dari kalian berdua, bahkan jika kalian tidak membalas dendam padaku, menurutku akan ada celah dalam aliansi kita. Berbaliklah, kamu ingin aku menghilangkan pembunuhanmu terhadap anak-anakku. Aku hanya bisa mengatakan bahwa aku benar-benar tidak bisa memotong daging ini, jadi hasilnya sama. Masih ada celah dalam aliansi kita. Kedua keluarga kita kini telah menyinggung suku Mingyu. Meskipun mereka telah dikalahkan berturut-turut, Anda dan saya juga harus tahu bahwa kemenangan kita sangat menggetarkan. Di masa depan, setelah pasukan Mingyu menjadi lebih kuat dan Anda dan saya harus bertarung sendirian, saya khawatir akan sulit bagi Anda dan saya untuk menanganinya. Setelah aliansi dipatahkan, sebenarnya tidak akan ada keuntungan bagi kita berdua. Faktanya, hanya akan ada kerugian. Saya katakan ini, apakah kalian berdua setuju? Pasangan itu saling memandang. Pei Gu memang benar tentang hal ini. Kedua belah pihak membentuk aliansi, saling membantu, saling bergantung, dan saling memperkuat. Sebaliknya, kedua belah pihak akan menderita kerugian. Tuan Pei, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Tidak perlu berbasa-basi, kata Han Sanqian. Oke, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Pei Gu melirik mereka berdua lagi dan melanjutkan, sebenarnya, aku punya metode yang terbaik dari kedua dunia. Itu tidak hanya memungkinkanku untuk tidak membalas dendam pembunuhan anak-anakku, tapi juga memungkinkanmu melakukan hal yang sama. Dan juga mendapatkan akhir yang bahagia. Cara ini sangat sederhana. Karena saya telah kehilangan seorang putra dan putri, bagi saya, masa depan keluarga Pei telah hilang. Jadi, aku ingin kamu memberiku masa depan. Ketika Su Yingxia mendengar ini, dia mengerutkan kening, Tuan Pei, Sanqian dan saya pasti akan berkontribusi lebih banyak untuk keluarga Pei di masa depan.
Anda dapat yakin tentang hal ini. Nona Yingxia, berapa banyak usaha yang harus Anda lakukan? Bagaimana jika suatu hari Anda mendorong keluarga Pei saya ke puncak dunia? Ketika saya kembali setelah 100 tahun, kemana keluarga Pei akan pergi? Itu hanya bintang jatuh di langit. Ia bersinar sebentar, tapi menghilang dalam sekejap mata. Mendengar perkataannya, Su Yingxia sedikit tertekan. Di sisi lain, Han Sanqian tersenyum, dan sepertinya dia telah mendengar beberapa petunjuk. Saya katakan, Ketua Pei, berhentilah berbicara berputar-putar. Menyadari bahwa Han Sanqian telah mendengar maksudnya, Pei Gu tersenyum, yang saya sebut masa depan adalah saya berharap akan ada seseorang yang memimpin keluarga Pei di masa depan. Namun, di antara anak buahku, hanya satu, Pei Hu, yang memiliki bakat dan sumber daya keluarga pada dasarnya condong ke arahnya selama bertahun-tahun. Sekarang, tidak realistis untuk menciptakan pria lain lagi. Jadi, saya hanya dapat menemukan ahli waris di antara putri-putri saya. Negeri iblis selalu sangat kejam, dan selalu sulit bagi seorang putri untuk melindungi dunia. Oleh karena itu, saya membutuhkan seseorang untuk membantu putri saya. Apakah ini cukup jelas? Apa maksudmu? Su Yingxia sepertinya mengerti, tapi sepertinya dia tidak mengerti. Han Sanqian tersenyum pahit, yang dia maksud adalah aku menikahi salah satu putrinya dan kemudian menjadi menantu dari keluarga Pei-nya. Pei Gu tersenyum, ya, menantu laki-laki adalah setengah anak laki-laki. Sanqian telah menjadi menantu keluarga Pei saya. Saya memiliki setengah anak laki-laki. Tentu saja, saya tidak akan merasakan sakitnya kehilangan putra. Di sisi lain, dia juga separuh dari putriku. Tentu saja, kematian putriku akan hilang sama sekali. Menyerahkan keluarga Pei ke tangan Han Sanqian, saya juga percaya bahwa Han Sanqian tidak akan pernah menempati sarang burung murai. Dia akan membantu keluarga Pei mencapai puncak yang lebih baik, dan saya, setelah kembali selama 100 tahun, juga bisa bersantai. Namun, itu tergantung apakah kamu setuju dengan kondisi ini atau tidak. Bab 4296, permintaan berlebihan ini. Su Yingxia jelas tercengang. Permintaan ini, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Benar-benar tidak terduga. Dengan insiden sebesar itu dan kebencian yang begitu besar, Su Yingxia sebenarnya berpikir bahwa tuntutan Pei Gu seharusnya cukup tinggi. Bahkan akan sangat sulit untuk diselesaikan. Namun siapa sangka benda ini terlihat begitu sederhana dan mudah dijangkau. Sebenarnya persyaratan ini sangat sulit untuk dilakukan. Ingin Han Sanqian menikahi wanita lain. Jangan bicara apakah Su Yingxia bersedia setuju atau tidak. Bahkan jika dia bersedia, bagaimana dengan Han Sanqian? Dilihat dari pemahaman Su Yingxia tentang Han Sanqian, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa hal ini tidak mungkin. Tuan Pei, Anda harus menanyakan permintaan ini kepada Sanqian, kata Su Yingxia. Han Sanqian tersenyum lembut, Tuan Pei, sebaiknya Anda mengambil tindakan secara langsung. Saya bisa memahami suasana hati dan pikiran Anda, tapi saya juga berharap Anda menghormati saya demi sekutu Anda. Saya, Han Sanqian, tidak kompeten dalam hidup ini. Saya hanya mencintai Su Yingxia, apalagi menikahi wanita lain. Jika aku harus memilih antara kematian dan ini, aku tidak akan ragu lagi. Ayo, ayo. Pei Gu tercengang saat mendengar perkataan Han Sanqian. Dia mengira Han Sanqian akan melawan dengan keras, tapi dia tidak menyangka akan menjadi begitu sengit. Namun, ini sesuai ekspektasi Pei Gu. Targetnya adalah Su Yingxia. Setelah sekian lama berhubungan dengan Su Yingxia, dia sangat jelas tentang pengetahuan dan etika Su Yingxia. Oleh karena itu, setelah Pei Gu merasa sedih, dia segera mengatur pertunjukan bagus yang dia sutradarai, perankan, dan tulis. Pei Gu memandang Su Yingxia. Su Yingxia juga mengalami dilema untuk beberapa saat. Di satu sisi, dia tahu maksud Han Sanqian, dan di sisi lain, dia memahami suasana hati Pei Gu dengan sangat baik. Jika dia menolak Pei Gu, maka Pei Gu pasti tidak akan menyerah. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Nona Su, maukah Anda mendengarkan saya? Pei Gu berkata dengan lembut. Su Yingxia mengangguk, senior, tolong bicara. Pei berpikir bahwa ketika dua keluarga membentuk aliansi,
kesenjangan pasti akan muncul seiring berjalannya waktu. Apakah Nona Su setuju dengan ini? Selama berabad-abad, apalagi aliansi, sekalipun sebuah negara, harus lama terpecah dan harus bersatu, dan bersatu untuk waktu yang lama harus terpecah belah, ini adalah keadaan normal dunia. Oleh karena itu, tidak ada masalah dengan perkataan Pei Gu. Stabilitas aliansi hanya bersifat sementara dan tidak akan bertahan lama. Nona Su dapat memahami hal ini, dan Pei sangat senang. Pei Gu mengangguk ringan dan melanjutkan, jadi Nona Su juga tahu betul bahwa secara umum, satu-satunya cara untuk membuat aliansi menjadi kuat adalah melalui pernikahan. Jika ini terjadi, hubungan kedua pihak akan lebih stabil. Bagi Anda dan saya, ini sebenarnya akan menjadi kemenangan ganda. Lagi pula, San Qian adalah laki-laki. Meskipun kekuatan keluarga Pei tampaknya bersekutu dengannya, nyatanya, bukankah itu lebih merupakan milik pribadinya? Su Yingxia terdiam, Pei Gu sebenarnya mengerti maksudnya. Jika ada pernikahan, setidaknya setengah dari kekuatan keluarga Pei mungkin menjadi milik Han San Qian di masa depan. Ini akan menjadi peningkatan besar dalam kekuatan Han San Qian dan juga akan membawa kejayaan dan kekayaan yang tiada habisnya. Satu langkah bisa membawamu ke surga, dan satu langkah bisa membawamu ke neraka. Nona Su, sudahkah saya menjelaskannya? Kata Pei Gu lembut. Su Yingxia mengangguk, tidak hanya jelas, tapi juga sangat menggoda. Separuh dari keluarga Pei, selama mereka tidak bodoh, siapapun bisa mengerjakan soal pilihan ganda. Tapi pertanyaan ini, Su Yingxia jelas terguncang. Dia berharap Han San Qian dan dia akan tetap bersama dan menjadi tua bersama, namun lingkungan di dunia Bafang telah berubah total dari sebelumnya. Jika Anda masih berpegang pada pemikiran seperti ini, Anda hanya akan mengalami kesulitan di dunia ini. Apa yang Lu Ruoxin katakan pada dirinya sendiri saat itu mulai berputar lagi di benak Su Yingxia. Dia merasakan sakit kepala dan menyentuh pelipisnya, terlihat sedikit tidak nyaman. Pei Gu adalah orang yang sangat baik. Melihat penampilan Su Yingxia, dia tahu bahwa inilah yang dia harapkan. Setelah beberapa saat, Pei Gu buru-buru berjalan ke arah Su Yingxia dan tersenyum lembut, saya jamin kamu masih istri asli San Qian. Putri saya manapun yang menikah dengan Han San Qian akan selalu menjadi selir. Bagaimana menurut Anda? Hal ini secara langsung menempatkan posisi Su Yingxia menjadi sangat tinggi, dan tampaknya penolakan Su Yingxia untuk menyetujuinya agak tidak dapat dibenarkan. Tapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menyala. Puff. Bab 4297 saya akan membuat syaratnya. Ketika keduanya mendengar suara itu dan menoleh ke belakang, pedang giok telah ditusukkan ke dada Han San Qian. 3000. Keduanya hampir berseru kaget di saat yang sama, dan Su Yingxia memegang erat tangan Han San Qian. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat darah mengalir dari luka Han San Qian, Su Yingxia hampir menitikkan air mata kesedihan. Aku berkata bahwa Han San Qian hanya akan menjadikan Su Yingxia sebagai istrinya selama sisa hidupnya, dan aku tidak akan menikah dengannya. Jika kamu bersikeras memaksaku, aku hanya punya satu pilihan. Kematian membuat ambisi seseorang menjadi jelas. Sikap Han San Qian tegas dan dia tidak mengizinkan siapapun berdebat. Melihat Han San Qian seperti ini, Su Yingxia tidak tahan lagi. Dia mengangguk berulang kali, oke, jangan menikah, kami tidak akan menikah, saya berjanji, oke. Bahkan jika kita mati, kita akan tetap menjadi pasangan hantu. Melihat Su Yingxia akhirnya mengubah sikapnya, Han San Qian hanya bisa tersenyum sedikit. Bagus. Han San Qian setuju, memandang Pei Gu, dan berkata, kami, sebagai suami dan istri, menghargai kebaikan tuan keluarga Pei. Karena ini adalah hutang darah, maka harus dibayar dengan darah. Aku sudah memasukkan pedang untukmu, kamu bisa melanjutkannya kapan saja. Melihat pedang Han San Qian menusuknya begitu keras, Pei Gu sedikit tergerak, dia tertegun beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda ingin memasukkannya? Tentu saja dia tidak ingin Han San Qian mati. Dia sangat mengagumi pemuda ini, dan Han San Qian sekarang menjadi dermawan yang besar bagi keluarga Pei saat dia menyelamatkan keluarga Pei dari kesulitan. Meski kematian kedua anaknya di tangannya membuat Pei Gu sangat sedih,
yang satu adalah kecelakaan dan yang lainnya juga kecelakaan. Apalagi Pei Hu seharusnya sudah mati. Mereka yang berkolusi dengan pihak luar dan mengkhianati klannya sendiri seharusnya sudah dihukum sejak lama sesuai hukum keluarga Pei. Pada malam serangan balik besar-besaran, pengkhianat ini juga bertemu Zhu Yansuo dan pasukan musuh lainnya, jadi dia hanya ingin menggunakan ancaman ini atau memainkan kartu emosional untuk mempertahankan Han Sanqian. Seperti yang dia sendiri katakan kepada Su Yingxia, beberapa aliansi ditakdirkan hanya menjadi aliansi yang jauh lebih tidak kokoh dibandingkan pernikahan. Itu saja. Pei Gu menggelengkan kepalanya karena kecewa, berdiri dan duduk kembali di kursinya. Karena kalian berdua tidak mau dan ingin mati, tidak ada lagi yang ingin kukatakan. Kita selalu bersekutu, jadi bagaimana aku bisa memaksamu mati? Silakan pergi, aku ingin menemani Xiaoqi. Pei Gu segera mengeluarkan perintah penggusuran. Su Yingxia menarik Han Sanqian dan memberi isyarat padanya untuk mengucapkan beberapa patah kata. Jelas sekali suasana hati Pei Gu sedang buruk, dan ini ada hubungannya dengan mereka berdua. Bagaimana dia bisa benar-benar pergi seperti ini? Sebenarnya, saya memahami kekhawatiran Anda, kata Han Sanqian. Setelah membesarkan anak laki-laki seperti itu, sulit bagiku untuk menerima bahwa orang berambut putih memberikannya kepada orang berambut hitam. Bahkan putri kecilku yang paling cerdas pun berada dalam situasi yang buruk sekarang. Maaf, tapi saya benar-benar tidak bisa membantu Anda dalam masalah ahli waris. Baiklah, izinkan saya membuat syarat. Bagaimana menurut Anda? Pei Gu tidak menjawab, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Ini membuktikan kalau dia masih tertarik. Sejujurnya, akan sangat memalukan bagiku untuk mengenalimu sebagai ayahku. Kamu dan aku rukun, kami menghormati satu sama lain sebagai tamu, dan kami lebih seperti saudara, bukan? Han Sanqian dikatakan. Setelah mendengar ini dan memikirkannya dengan hati-hati, Pei Gu tiba-tiba menyadari arti di balik kata-kata, 3.000, apa maksudmu? Jika kamu tidak keberatan, aku ingin bersaudara dengan kepala keluarga Pei. Bagaimana menurutmu? Mendengar hal tersebut, mata Pei Gu berbinar jelas. Jika pernikahan tidak bisa tercapai, maka bersumpah persaudaraan memang cara yang paling aman. Dia memiliki pria kuat seperti Han Sanqian sebagai adik laki-lakinya sial, jika kamu mengatakan ini padanya, dia tidak hanya akan mendapatkan muka, tapi yang lebih penting, dia akan sangat mengintimidasi. Tidak peduli seberapa banyak Anda memikirkannya, Anda tidak akan menderita kerugian apapun. Apa, kamu kurang puas? Saya bisa menambahkan syarat lain. Meskipun Pei Gu tidak berbalik, dia sebenarnya sangat bersemangat hingga dia bahkan tidak bisa berbalik. Apa yang sedang terjadi? Dia hanya tidak menyadari bahwa Han Sanqian tiba-tiba menjadi teman bersumpah dengannya, tetapi Han Sanqian mungkin salah menafsirkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak puas dengan tawarannya. Hehe, tidak perlu berpura-pura, Han Sanqian juga menambahkan Memikirkan hal ini, Pei Gu menahan kegembiraannya dan berpura-pura tidak puas, tetapi dia menajamkan telinganya terhadap apa yang hendak dikatakan Han Sanqian. Bab 4298, kondisi ini keren sekali. Kamu telah menghabiskan banyak usaha untuk mengolah Pei Hu. Jika kamu kehilangan dia secara tiba-tiba, aku tahu itu akan menjadi pukulan besar bagi masa depan keluarga Pei. Ayo lakukan ini. Aku akan memilih salah satu putramu yang lain dan ikuti aku mulai sekarang. Sedangkan aku, terimalah biarkan dia menjadi muridnya. Dan aku akan mencoba yang terbaik untuk mengajarinya sebanyak yang aku bisa, bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan ini, Han Sanqian memandang Pei Gu, merasa sedikit tidak nyaman dan tidak yakin apakah dia dapat menerima saran ini. Tapi satu hal adalah ini adalah kompensasi terbesar yang bisa saya berikan. Han Sanqian khawatir, tapi Pei Gu gemetar. Jika sebelumnya persaudaraan tersumpah cukup membuat orang tergila-gila dan heboh, kini seluruh tubuhnya telah melayang sepenuhnya dari tanah ke langit. Pilih seorang putra untuk menjadi murid Han Sanqian. Murid Han Sanqian. Sial, itu hanya babi, dia bisa meledak meski berdiri di atas angin, apalagi laki-laki dari keluarga Pei. Tanpa banyak bicara, pelajari saja setengah dari keterampilan Han Sanqian, sungguh luar biasa. Jika saya mengatakannya sebelumnya,
saya akan mengatakan bahwa saya akan menjadi putra saya sendiri, dan kemudian saya akan menyerahkan diri saya kepada Anda sebagai murid Anda. Jika seorang anak pengkhianat meninggal, anak laki-laki lain dapat menjadi murid Han San Qian. Kesepakatan ini bagus. Jika ada lebih banyak pengkhianat, dia pasti ingin membunuh mereka semua sekaligus, dan kemudian menyembah sisanya di depan pintu Han San Qian. Selain itu, tidak ada aliansi yang lebih baik daripada jaminan ganda yaitu persaudaraan dan hubungan guru-murid. Namun, meski aku bersemangat, bagaimanapun juga aku adalah kepala keluarga, jadi aku tetap harus berpura-pura sebagaimana mestinya. Menekan kegembiraannya, dia memandang Han San Qian dan bertanya, apakah kamu serius? Maksudku, jika aku menerima kamu sebagai guruku, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk mengajarinya, bukan hanya mempertaruhkan nyawamu, kan? Saya tidak suka menerima peserta magang, dan saya tidak memiliki peserta magang. Tentu saja, jika saya ingin menerimanya, saya harus menerimanya dengan serius, kata Han San Qian. Sial, kamu masih menjadi murid begitu kamu masuk, siapa yang bisa menahan ini? Meski patah, Pei Gu benar-benar tidak bisa menahannya, dan ada senyuman jelas yang terus-menerus meluap dari sudut mulutnya. Oke, saya akan merasa lega jika seseorang di keluarga Pei bisa belajar dari Anda, Han San Qian, kata Pei Gu. Han San Qian tersenyum dan berkata, namun, saya juga punya syarat. Kamu bilang, ketika saya menerima seorang murid, saya harus memiliki persyaratan sendiri, jadi ketika saatnya tiba, cara memilihnya akan didasarkan pada kebutuhan saya. Guru memilih seorang murid. Tentu saja, semuanya tunduk pada instruksi guru. Tidak ada masalah, Pei Gu mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak Pei mulai sekarang, kata Han San Qian. Oke, kalau begitu aku juga akan memanggilmu kakak Han mulai sekarang. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan sepertinya segala sesuatu sebelumnya telah hilang sama sekali. Mari kita tunda masalah pemilihan murid untuk saat ini. Sekarang kesalahpahaman kita telah dihilangkan, aku ingin pergi menemui putri ketujuh sekarang, kata Han San Qian. Pei Gu menggelengkan kepalanya dengan depresi, baru saja, saya telah memerintahkan semua dokter kekaisaran yang masih hidup di kota untuk datang dan melihat. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, saya sudah bisa melihat jawabannya dari wajah dan mata mereka. Ada kemungkinan besar mereka tidak ada harapan. Setelah mengatakan itu, Pei Gu menghela nafas, saya juga menggunakan energi saya yang sebenarnya untuk menggantikannya. Dia telah sembuh dari lukanya, dan sama sepertimu, otot dan pembuluh darahnya hampir putus. Kamu bisa bertahan karena kamu adalah Han San Qian, tapi bagi orang biasa, ini cukup fatal. Han San Qian mengangguk, dia benar-benar tidak bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengukur kondisi fisik orang biasa. Dari sudut pandang seorang penyembuh dari Pulau Peri, jika seseorang terluka seperti ini, pada dasarnya mustahil untuk menyelamatkannya. Tapi aku ingin mencobanya, kata Han San Qian tulus. Pei Gu mengangguk, oke. Sekelompok 3 orang datang ke samping tempat tidur, Han San Qian duduk, dan seberkas energi dari tangannya perlahan menembus tubuh putri ketujuh. Meridian memang benar-benar kacau, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Jika ingin bertahan hidup dalam tubuh ini, memang sedikit khayalan. Namun kabar baiknya adalah hati putri ketujuh masih hidup, artinya putri ketujuh belum mati sepenuhnya. Saya khawatir, justru karena hal kecil inilah sekelompok dokter kekaisaran tidak dapat menyatakan kematian dan mencari alasan untuk menyelamatkannya. Masih ada sedikit detak jantung. Bagi yang lain, mungkin sama dengan kematian, tetapi bagi saya, ada secercah peluang. Namun, Tuan Pei, apakah Anda berani bertaruh? Han San Qian berbalik dan bertanya. Bab 4299, Berjudi dengan Kehidupan. Bertaruh. Pei Gu mengerutkan kening ketika mendengar ini. Tentu saja dia tahu apa maksud taruhan Han San Qian. Tapi masalahnya, putri ketujuh sudah menjadi seperti ini, apalagi yang tidak bisa dipertaruhkan. Bukankah ini seperti memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup? Keuntungan memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda hidup adalah jika taruhannya benar, setidaknya orang tersebut akan selamat. Tapi masalahnya,
Taruhan saya mungkin sedikit berbeda, kata Han Sanqian. Pei Gu mengerutkan kening, apa bedanya? Dari sudut pandang dokter, putri ketujuh hanya bisa menunggu kematian setelah mengalami serangan seperti itu di tubuhnya. Tapi untungnya baginya, ada kasus seperti dia sebelumnya, dan saya adalah kasusnya. Kebetulan saya masih dokter yang sama. Tidak ada yang mengetahui situasi kasus seperti ini lebih baik daripada Han Sanqian. Tentu saja pengalamannya dalam menangani kasus ini tidak ada bandingannya dengan orang lain. Yang terpenting adalah Han Sanqian benar-benar berbeda dari dirinya sebelumnya. Namun, tanah terlarang kematian memiliki sihirnya sendiri, dan ada juga lebih banyak figur tingkat bos. Mereka dapat membantu memulihkan tingkat kultivasi dari kehancuran total meridian, tetapi saya mungkin tidak dapat melakukannya. Ini berarti meskipun aku menyembuhkan putri ketujuh, di masa depan. Pei Gu mengangguk dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, keluarga Pei Gu mungkin tidak bisa dikatakan tak tertandingi di dunia, tapi tetap harus memiliki dasar. Sebagai seorang putri, tidak peduli apakah dia memiliki kultivasi atau tidak. Selain itu, adalah suatu kebajikan bagi seorang wanita untuk tidak memiliki bakat. Ini tidak penting. Han Sanqian mengangguk, ini hanya hal-hal yang dangkal. Taruhan sebenarnya adalah saya menyelamatkannya sekarang, jadi energi iblis saya pasti akan memasuki tubuhnya. Kamu juga tahu betul bahwa aku tidak bisa mengendalikan energi iblis ini dengan baik sekarang, jadi begitu energi itu memasuki tubuhnya. Meskipun dia kuat, dia tidak bisa bersaing dengan energi iblis yang kuat dalam prosesnya. Putri ketujuh disembuhkan tanpa budidaya apapun. Begitu energi iblis ingin mengendalikan tubuh, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan kata lain, meskipun Kier bertahan dengan peluang yang sangat kecil, dia mungkin tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi, bukan? Ya, bahkan mungkin seperti ketika saya menjadi iblis, tidak berbeda dengan binatang buas, hanya cinta membunuh, kata Han Sanqian. Dia masih bisa mengandalkan kekuatan supernya untuk membunuh orang dan membunuh Buddha meskipun dia iblis, dia bebas. Tapi bagaimana dengan putri ketujuh? Bahkan jika energi iblis dapat membuatnya lebih kuat, dia sama seperti binatang buas itu, hanya tertegun dan menyerang. Ini sebenarnya berbahaya baginya di tempat seperti klan iblis. Oleh karena itu, begitu dia menjadi seperti ini, dia akan dibunuh, atau dia mungkin hanya memiliki satu akhir, yaitu dianggap sebagai orang gila oleh keluarga Pei dan dikurung di rumah gelap selamanya. Bagi seseorang, ini sebenarnya lebih buruk daripada kehidupan. Oleh karena itu, karena dia tidak dapat meminta nasihat dari putri ketujuh, dia hanya dapat meminta nasihat dari ayahnya. Sama seperti formulir persetujuan untuk operasi di bumi. Saudara Pei, kamu harus memahami satu hal. Kemungkinan untuk bertahan hidup sangat kecil, tetapi bahkan jika kamu selamat, kemungkinan menjadi iblis sangat tinggi. Keduanya berbanding terbalik. Pei Gu mengangguk dan merasa lega, lakukan saja, dia melakukan ini untuk menyelamatkanku, jadi meskipun dia benar-benar gila, aku, sang ayah, pasti akan menjaganya selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, saya selalu berhutang budi kepada anak ini. Ini memberi saya kesempatan untuk menebus dosa-dosa saya dan memenuhi tanggung jawab saya sebagai seorang ayah. Saudara Han, lakukanlah. Han Sanqian mengangguk, lalu berdiri sedikit, demi keselamatan Anda, harap tunggu di luar. Pei Gu dan Su Yingxia saling memandang, mengangguk satu sama lain, lalu berjalan keluar rumah dan menutup pintu. Segera, hanya Han Sanqian dan putri ketujuh yang tersisa di ruangan itu. Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan energi iblis hitam tiba-tiba mengembun di tangannya. Bab 4300 Penyelamatan Ekstrim. Ledakan. Energi iblis yang kuat dituangkan langsung ke tubuh putri ketujuh, dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, memenuhi setiap sudut meridian. Kemudian Han Sanqian melakukan perbaikan panik tanpa ada cadangan energi iblis. Tidak ada alasan lain selain itu. Meskipun seluruh energi di tubuhnya habis, Han Sanqian akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dan menyembuhkan putri ketujuh. Setelah itu, Han Sanqian menggunakan tangan kirinya menggunakan kekuatan kekacauan untuk menstabilkan jantung putri ketujuh, sehingga dia bisa menyelamatkan nyawanya selama proses perbaikan meridiannya. Dalam sekejap,
butuh lebih dari 10 jam untuk memperbaikinya. Hari mulai gelap dan fajar datang lagi. Su Yingxia telah diatur oleh Pei Gu untuk beristirahat di kamar terdekat. Hanya Pei Gu yang menunggu dengan tenang di depan pintu. Sekalipun dia sibuk dengan urusan resmi, dia akan melakukannya saat itu juga dan tidak pernah meninggalkan setengah langkah pun. Saat matahari terbit di pagi hari, Pei Gu tertidur terbaring tak sadarkan diri di depan pintu. Tiba-tiba ia terbangun saat mendengar langkah kaki di ruang belakang. Segera setelah itu, pintu terbuka, dan yang terlihat adalah wajah Han San Qian yang agak pucat. Saudara Xian. Pei Gu ingin bertanya, tetapi dia tidak tahu apakah dia harus bertanya tentang situasi putri ketujuh terlebih dahulu, atau apakah dia harus peduli dengan situasi Han San Qian. Han San Qian menggelengkan kepalanya, setelah malam yang panjang, dari sudut pandang saya, pada dasarnya saya telah mencoba yang terbaik, dan saya telah memperbaiki apa yang saya bisa pada tubuhnya. Tapi, saya tidak tahu apakah dia bisa bangun. Tidak yakin. Itu tergantung kemauan pribadinya. Selain itu, saya telah memperbaikinya sejak lama dan menggunakan banyak energi iblis. Oleh karena itu, jika putri ketujuh bangun, situasi yang kami sebutkan sebelumnya kemungkinan besar akan terjadi dengan kemungkinan lebih besar. Setelah mendengarkan kata-kata Han San Qian, Pei Gu mengangguk dengan susah payah, saya mengerti. Terima kasih atas kerja kerasmu, saudaraku. Seharusnya aku melakukan semua ini. Yingxia sedang beristirahat di sebelah. Temukan dia dan lebih banyak istirahat. Han San Qian mengangguk, saya ingin berkencan dengan Yingxia sebentar. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Apakah kamu perlu aku mengirim seseorang untuk mengikutimu? Aku tidak bermaksud mengikutimu, tapi bagaimanapun juga, kamu telah merawat Xiaoqi sepanjang malam, dan kekuatan fisikmu pasti akan habis, jadi ada beberapa hal mereka bisa membantu. Pei Gu dengan cepat menjelaskan. Tidak perlu. Dengan kemampuan Yingxia dan aku, jika kita benar-benar menghadapi bahaya, akan lebih nyaman bagi kita berdua. Bagus. Saya ingin merepotkan Anda untuk mengirim seseorang untuk menjaga Ziking. Jangan khawatir, saudaraku, sama seperti Xiaoqi dirawat, Nona Ziking juga harus dirawat. Mengucapkan selamat tinggal pada Pei Gu, Han San Qian kembali ke gubuk tempat Su Yingxia tinggal sementara. Su Yingxia juga tinggal lama di sana tadi malam, hari sudah hampir subuh sebelum dia kembali ke rumah untuk beristirahat, saat ini, dia menutup matanya sedikit dan sudah tertidur. Han San Qian berjalan dengan lembut ke tempat tidur, membungkuk sedikit, mencium keningnya dengan lembut, lalu duduk dengan bodoh di samping tempat tidur, menatapnya dengan tenang. Seolah dia menyadari sesuatu, Su Yingxia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Han San Qian duduk di sebelahnya, dia tersenyum lembut, apakah kamu kembali? Ya, Han San Qian mengangguk sambil tersenyum. Kamu telah bekerja keras sepanjang malam, kamu baik-baik saja. Su Yingxia berkata, biarkan aku mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Melihat dia akan bangun, Han San Qian buru-buru menghentikannya, bagiku, hal yang paling membahagiakan adalah melihatmu tidur nyenyak dan bahagia di sampingku. Su Yingxia tersenyum dan memutar matanya ke arahnya, tapi kebahagiaan juga meluap di wajahnya. Terkadang, kebahagiaan itu sangat sederhana. Kamu memiliki dia dan dia memilikimu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar putri ketujuh? Su Yingxia bertanya. Han San Qian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia telah melakukan yang terbaik, dan sisanya hanya bisa diserahkan pada takdir. Saya harap keinginannya untuk bertahan hidup cukup kuat. Dia rela mati demi ayahnya, tapi dalam hal keinginannya untuk hidup, aku khawatir. Su Yingxia menggelengkan kepalanya. Ini mengharuskan Pei Gu untuk lebih banyak berbicara dengannya, kata Han San Qian. Beristirahatlah sebentar. Aku akan tidur siang bersamamu. Lalu ketika kamu bangun, kita akan pergi ke utara kota, kata Su Yingxia. Han San Qian tersenyum lembut, lalu berbaring di samping Su Yingxia dengan patuh. Su Yingxia dengan lembut menepuk bahu Han San Qian dan hanya membujuknya dan tetap bersamanya dengan tenang. Kini setelah matahari mulai terbit ke tengah, bumi kembali lagi ke masa panas milik para setan. Kedua pasangan itu bangun dan setelah makan sesuatu yang sederhana, mereka berangkat dari Pei Mansion dan menuju utara kota.